Selamat datang dalam program Entrepreneur. Dalam program ini saya akan memberikan pengantar untuk masuk ke dunia entrepreneur bagi anak muda. Dalam program ini saya akan memberikan teori-teori dasar dalam memulai usaha. Memang teori ini acap kali diremehkan ya. Mungkin karena teman-teman kecewa terhadap sistem pendidikan Indonesia yang masih belum ideal, tidak se-ideal Finlandia misalnya. Karena mungkin teman-teman dulu disuruh belajar tentang trigonometri. Ngapain? Kan nanti saya pas di kehidupan nyata saya nggak pakai trigonometri. Masa ngitung duit pakai trigonometri? Ngitung properti pakai trigonometri? Enggak. Memang ada beberapa hal yang mungkin masih kurang di dalam pendidikan di Indonesia. Tapi jangan membuat teman-teman itu trauma ketika saya itu ngomongin teori gitu. Padahal teori ini masih dipakai dalam dunia usaha. Misalnya, saya ambil teori tentang planning. Planning itu kan adalah bagaimana teman-teman itu merencanakan masa depan, kelanjutan usaha teman-teman itu seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tidak paham teori planning, yang terjadi apa? Teman-teman itu akan terjebak terhadap apa yang ada di hadapan teman-teman, bukan apa yang ada di masa depan. Misalnya ya fokus pada gerakan hari ini. Misalnya hari ini saya pengen ke customer A, ke customer B. Teman-teman nggak akan kepikiran untuk bagaimana men-training orang lain untuk bisa menggantikan diri teman-teman. Jadi usaha teman-teman itu ya kayak gitu-gitu aja. Yang paling mentok ya cuma satu lini usaha atau cuma dua lini usaha gitu. Ya karena fokus teman-teman itu hanya terbatasi pada apa yang di depan mata, bukan yang ada di masa depan. Itu kalau teman-teman tidak paham dengan konsep planning. Lalu bagaimana jika tidak paham dengan konsep organizing? Kan dalam manajemen ada PWAC, planning, organizing, evaluating, controlling. Bagaimana jika tidak paham teori organizing? Teman-teman itu bisa salah menempatkan orang di pekerjaan yang tidak tepat. Misalnya ada pekerjaan keuangan, ini kan fundamental gitu. Benar-benar penting gitu. Teman-teman memasukkan asal aja orang ke pekerjaan keuangan. Hasilnya apa? Hasil bisa kacau balau. Bisa teman-teman itu rugi. Karena ada uang hilang, ada pemasukan yang tidak tercatat, pengeluaran tak tercatat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba usaha teman-teman bermasalah. Nah ini terjadi, soalnya saya pernah dapat curhatan. Ada karyawan, ini lulusan luar negeri ya. Lulusan Amerika dipercaya untuk megang keuangan di sebuah restoran. Ini bayangin, lulusan luar negeri megang keuangan di restoran. Kenapa? Karena restoran itu pemiliknya itu bule gitu. Pemiliknya bule. Jadi percaya terhadap orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Bule Amerika kebetulan. Nah, ternyata dia itu memang paham tentang teori-teori keuangan dasar, cuman ketika dihadapkan dengan pekerjaan real dia nggak bisa kerja. Hasilnya apa? Keuangan restoran kacau, kan dia kerja di restoran. Keuangan restoran kacau. Menurut laporan pembukuan itu dia rugi gitu. Habis itu sampai datang auditor eksternal untuk mengaudit restoran ya. Ternyata auditor itu bilang, "Loh, ini bukan rugi namanya, ini pembukuan yang salah." Nah, akhirnya apa? Ya udah itu orang itu yang lulusan luar negeri itu ya akhirnya dipertanyakan kemampuannya. Nah, jadinya kalau nggak paham teori organizing, teman-teman cuma ngeliat dari ijazah, ngeliat dari penampilan luar, langsung ditempatkan di posisi yang fundamental, mati perusahaannya. Itu kalau nggak paham teori organizing. Sehingga memahami teori itu sangat pentingnya dengan memahami punya pengalaman. Jadi paham teori, punya pengetahuan lapangan digabungkan, itu akan jadi skill. Memang teori itu tidak bisa operable di semua konteks. Misalnya teori tentang manajemen motivasi bonus. Saya ambil bonus. Bonus itu tidak bisa dipergunakan untuk semua karyawan. Kok bisa? Kan setiap orang pengen duit. Enggak, ada orang yang itu udah kelebihan duit. Misalnya bos-bosnya yang sudah tingkat manajemen menengah ke atas gitu ya. Itu dia nggak butuh uang lagi. Karena gajinya itu 2 digit, 3 digit gitu. Apalagi perusahaannya sekelas BUMN, sekelas nasional gitu. Itu udah gede-gede gajinya. Gak butuh lagi dia gaji besar. Yang dia butuh apa? Aktualisasi, penghargaan, dan sebagainya.
Jadi nanti akan menggunakan teori motivasi yang selainnya. Nah, jadi artinya apa? Seorang entrepreneur itu harus memahami banyak teori, banyak pengetahuan supaya nanti bisa ketika ada masalah lapangan dia tahu pemecahannya. Nah, ini juga terjadi pada entrepreneur ketika gagal. Ketika gagal, entrepreneur yang nggak paham teori pasti nyalahinnya apa? Oh, gue nggak beruntung. Oh, ini lingkungannya ini kurang dukung. Bahkan dia bisa nyalahin diri sendiri. Aduh, gue emang kurang skill dalam dunia entrepreneur. Emang gue nggak cocok jadi seorang entrepreneur. Padahal dia itu nggak paham teorinya aja. Bukan dia berarti dia buruk. Dia nggak paham teorinya. Kalau dia paham teorinya, dia mungkin akan berhasil. Akhirnya apa? Dia bisa depresi. Dan kalau entrepreneur itu paham dengan teorinya, misalnya teman-teman itu paham teori usaha gitu. Ketika usaha teman-teman itu sudah merugi, sudah mulai merugi, udah turun gitu ya. Dari manajemen keuangan sudah terlihat turun gitu. Habis itu teman-teman melihat secara produk itu juga turun, manajemen pemasaran melihatnya turun, manajemen keuangan turun gitu ya. Teman-teman itu sudah tahu bahwa lini usaha ini tidak prospek, sehingga teman-teman berhentikan. Jadi sebelum dia menghantam kegagalan dengan keras, sudah berhenti dulu, udah berhenti, stop. Misalnya teman-teman itu usaha garment, teman-teman itu jual baju dan jual masker yang kain. Nah, jualan baju ini kurang gitu karena ya pandemi gitu. Siapa yang mau beli baju? Orang lebih milih masker karena kalau nggak pakai masker nanti ditangkap sama Satpol PP misalnya atau sama polisi. Akhirnya mereka lebih milih beli masker daripada beli baju gitu. Tapi teman-teman tetap mempush penjualan baju, berharap baju ini laku. Akhirnya apa? Oh, bajunya ternyata tidak banyak yang laku gitu. Ya udah, kalau teman-teman ngelihat dari jumlah produk yang terjual dan jumlah manajemen keuangan, keuntungan yang didapat itu mulai turun, di stop. Uangnya yang ada dialihkan ke masker. Tenaga kerja yang ada dialihkan ke penjualan masker, produksi masker dan sebagainya. Ini kan lebih menguntungkan. Kalau teman-teman itu bisa melihat secara pemasaran dan secara keuangan, teman-teman bisa tidak menghantam tembok kegagalan dengan keras. Itulah pentingnya memahami teori. Nah, jadi saya di sini akan berusaha mengajarkan dengan cara interaktif dan sederhana tentang ilmu manajemen dan ilmu kewirausahaan yang operable di lapangan. Tentu kan ini kan gratis ya, interaktif, dan saya harapkan bisa dipahami ya. Jadi saya berusaha untuk bisa menyederhanakan sampai anak remaja usia 16 tahun sampai 17 tahun itu bisa paham bahasa saya. Jadi saya nggak bakal menggunakan kata-kata serapan yang BEP, break even point, dan sebagainya. Saya akan menggunakan bahasa manusia, bukan bahasa manusia. Bahasa sederhana lah istilahnya. Bahasa sederhana dalam mengajarkan teman-teman di sini. Dan saya harapkan nanti teman-teman ketika sudah saya ajarkan dan sudah paham, langsung praktekkan. Jangan apa ya? Sudah paham di situ ya udah cuma jadi tetesan kosong. Saya paham tapi saya nanti aja lah. Saya enggak. Ilmu itu ketika didapatkan, pengetahuan itu kalau didapatkan, tidak dipraktekkan, itu menguap. Nah, jadi saya ceritakan ada 3 orang murid. Ketika gurunya mengajarkan, yang satu hanya melihat papan tulis. Yang satu menulis. Yang satu juga menulis. Tapi ketika dia sudah pulang ke rumah, dia coba praktekkan. Hasilnya, murid yang pertama setelah dia lulus dari sekolah, murid yang pertama hasilnya apa? Dia lupa tentang apa yang dia pelajari ketika selama di sekolah. Murid yang kedua, dia mencatat catatannya. Cuman, dia ketika membaca catatannya ulang, dia kebingungan. Ini, saya waktu guru menerangin apa ya, kok tiba-tiba saya catat ada catatan seperti ini, maksudnya apa ya waktu itu guru menerangkan. Murid yang ketiga, karena dia sudah mencatat dan dia sudah praktekkan, bahkan ketika dia lupa, dia lihat catatan, oh iya maksud guru itu seperti ini, oh iya maksud guru itu seperti ini. Nah jadinya saya itu berharap ketika teman-teman saya ajarkan, jangan jadi 2 murid ini, jangan cuma mendengar, jangan cuma melihat di layar kamera, di layar monitor gitu, atau layar handphone, atau mendengarkan podcast di Spotify. Jangan cuma mendengar, tapi saya harapkan mungkin
yang mencatat mungkin bukan mencatat dalam arti yang mencatat itu buku ya, itu mengingat-ingat aja gitu ya. Tapi yang paling penting itu yang ketiga ini, murid yang ketiga, dipraktekkan. Jadi ketika teman-teman merasa jadi seorang entrepreneur itu benar-benar prospek, ya teman-teman mulai mungkin berpikir, oh bagaimana kalau saya itu usaha ini, usaha itu. Dan mungkin coba dipraktekkan sedikit-sedikit, dikumpulkan modal, mungkin juga dikumpulkan ilmu-ilmu terkait untuk menjadi buka usaha itu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini pengantarnya gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke bahasan yang pertama di episode 0 ini, yaitu adalah positif dan negatif menjadi seorang entrepreneur. Saya mulai dulu dari negatifnya. Menjadi negatifnya menjadi seorang entrepreneur. Negatifnya menjadi seorang entrepreneur itu apa sih? Nah, menjadi seorang entrepreneur ini sebenarnya tantangan yang berat ya. Kalau teman-teman berharap mendapat keuntungan ketika memulai usaha, itu mendingan ya jadi karyawan aja. Karena menjadi entrepreneur itu kadang-kadang itu ya nggak untung ya. Balik modal aja itu bisa lama banget, bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Itu baru balik modal, belum untung. Misalnya ya paling cepat itu sembako ya. Sembako itu bisa balik modalnya cepat. Mungkin kurang dari sebulan. Tergantung teman-temannya itu naruh posisinya di mana gitu. Itu balik modal sembakonya. Mungkin kalau nyewa tempat ya masih bisa cepat balik modal. Tapi kalau beli tempat, bangun tempat itu bisa lebih lama. Terus kalau teman-teman itu punya usaha makanan, kafe, F&B, dari wawancara yang saya lakukan sih itu 6 bulan. Bisa lebih kurang 3 bulan itu. Jadi kalau 6 bulan itu belum balik modal, mungkin ada yang salah dengan usaha teman-teman. Sementara kalau usaha bengkel itu bisa 2 tahunan. Karena butuh pelanggan yang loyal ya. Loyal terhadap kita. Dan mencari loyalitas itu kan butuh pembuktian. Nah, itu sekitar 2 tahunan. Kalau 2 tahun belum untung, nah itu mungkin bengkelnya bisa harus pindah atau mungkin tutup aja. Mungkin teman-teman gak cocok di usaha bengkel. Atau yang paling sulit itu properti, karena properti itu paling sulit dijual, paling lama ya. Dan ketika terjual memang untungnya gede gitu ya. Untungnya gede ketika properti itu dijual. Tapi ingat, yang asumsi saya katakan tadi barusan itu asumsi normal ya. Karena ketika pandemi atau krisis ekonomi bisa lebih lama lagi. Jadi menjadi entrepreneur itu ya balik modal kadang-kadang itu sangat sulit. Bahkan keuntungan itu cuma angan gitu ya. Balik modalnya sulit apalagi untung. Terus diketahui juga ya teman-teman kalau misalnya entrepreneur itu tanggung jawabnya itu beda dengan pekerja. Maksudnya seperti apa sih? Kalau pekerja itu teman-teman itu ketika perusahaan bangkrut atau perusahaan merugi, teman-teman di PHK tinggal nyari lowongan kerja baru. Kalau entrepreneur itu nanggung hutang dan rugi. Hutang dan ruginya itu nggak seberapa, kadang-kadang nanggung malu juga. Misalnya saya usaha lele gitu. Usaha lele saya gagal. Ya, saya nanggung malu ke teman-teman saya kan beli lele saya. Ketika saya nggak jualan lele lagi, tanya kenapa kok nggak jualan lele? Oh ya saya rugi. Rugi ya. Oh ya saya malu juga sama teman-teman saya dan juga malu juga terhadap keluarga saya, misal bapak saya gitu. Bapak saya nanya, kamu kok usaha kamu lelenya nggak dilanjutin usahanya? Saya bilang nggak dilanjutin, soalnya rugi. Gitu. Saya kasih pendasarannya, ruginya kayak gini, secara teori kayak gini, saya udah jelasin. Ya, bapak saya tetap aja, gimana usaha kamu? Ya, gitulah. Seorang entrepreneur nanggung malu. Padahal bapak saya nggak tahu kalau saya itu selain usaha lele itu gagal, saya masih ada usaha yang selainnya gagal juga, yaitu usaha snack. Dan usaha snack, ada usaha apa lagi? Masker juga, dulu juga saya sempat usaha masker juga gagal. Tapi itu saya sembunyiin. Banyak usaha-usaha saya yang gagal sebelum yang beberapa ini berhasil. Jadi dengan kata lain apa? Ya, seorang entrepreneur harus membutuhkan kesabaran, disiplin, pantang menyerah, perfeksionis, dan itu bukan hal yang mudah, itu sulit. Jadi seorang entrepreneur itu ketika kita kerja keras, kadang-kadang kita nggak ngasilin apapun, saudara-saudara. Tetapi kalau kita nggak kerja keras, bisa dipastikan kita nggak mendapatkan apapun. Saya ulangin, ini agak berat, butuh dicerna. Kerja keras kita sebagai entrepreneur tidak bisa menghasilkan apapun. Bisa tidak menghasilkan apapun. Saya ulangi, kerja keras kita sebagai entrepreneur bisa tidak menghasilkan apapun.
Tapi kalau kita nggak kerja keras, pasti kita nggak dapat apapun. Jadi kita kerja keras itu kadang-kadang gambling gitu. Oh, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau kita nggak kerja keras ya kita nggak dapat apapun. Nah, itu menjadi entrepreneur itu beratnya kayak gitu. Nah, itu gambaran menyeramkannya menjadi entrepreneur. Sekarang gambaran cerahnya, gambaran positif yang menjadi seorang entrepreneur. Dan kenapa saya mengajak teman-teman jadi entrepreneur ini? Karena gambaran positifnya lebih banyak. Yang pertama, jika sebelumnya saya menjelaskan hal yang menakutkan, sebenarnya ada yang lebih menakutkan daripada rugi, yaitu adalah kita rugi dan nggak ada jalan keluar. Maksudnya seperti apa? Misalnya, kalau misalnya teman-teman itu punya usaha dan ekonomi memukul kita. Kalau teman-teman itu menjadi pekerja ya, mungkin teman-teman lihat pekerja-pekerja gitu. Kalau misalnya lagi pandemi atau lagi krisis, mereka di PHK kan. Ya daripada bekerja tanpa gaji kan mendingan di PHK gitu. Tapi kalau entrepreneur ngapain? Pemilik usahanya ngapain? Berjibaku, bisa ganti lini usaha. Dari tadinya itu dia jualan tiket pesawat, dia berubah menjadi jualan cireng. Tadinya dia jualan baju jadi jualan masker. Teman-teman saya jualan sepatu berubah jadi jualan masker. Habis itu padahal dia lumayan waktu itu jualan sepatu dia. Merek-merek terkenal banyak banget. Mall-mall ngambil dari dia. Tapi dia sadar bahwa mall-mall aja tutup gitu. Akhirnya dia berhenti jualan sepatu, dia langsung banting setir jualan masker. Bahkan sebelum yang lainnya itu jualan masker, dia udah jualan masker dulu. Saya sampai gini, ini apa dia laku jual masker? Ternyata laku. Jadi awal pandemi itu pemerintah itu belum memerintahkan masyarakat pakai masker, dia jual masker duluan. Pas pemerintah itu bikin aturan pakai masker, dia udah nggak berhentinya, udah produksi terus habis produksi. Open sale, langsung ganti status WA beberapa saat kemudian sold out. Wah, teman saya hebat banget tuh intinya. Nah, jadi ya kayak gitu entrepreneur. Jadi sebelum dia itu kepukul sama krisis, dia itu udah ganti lini usaha sampai itu karyawan terakhir itu masih ada dan mau bekerja, sampai modal itu masih ada, sampai lenyap, dia masih tetap bisa muter usahanya. Seru kan? Seru jadi entrepreneur. Bahkan teman-teman ya, kalau teman-teman itu modalnya lenyap sekalipun, kalau misalnya teman-teman jadi entrepreneur, pasti teman-teman itu punya jaringan usaha. Teman-teman punya jaringan usaha, teman-teman punya pengetahuan, dan juga teman-teman itu punya pelanggan. Nah, enak. Jadi ketika iklim usaha itu tidak baik, ya usaha teman-teman redup. Tapi ketika iklim usaha itu mulai membaik, krisis sudah selesai, pandemi itu sudah lewat, gitu. Kegiatan ekonomi mulai bergerak, gitu. Ini jaringan-jaringan ini bisa dipakai. Teman-teman udah tahu nih, oh supplier saya di sini. Oh ini tempat saya sewa di sini. Oh ini beli barang di sini. Wah udah. Oh ini saya punya pekerja masih banyak yang nganggur. Tinggal dipanggil pekerjanya. Udah usahanya bisa bangkit lagi dengan mudah. Jadi entrepreneur itu kayak bara api ya, bara api. Kalau misalnya dia itu bara api di hutan gambut. Nah, ini hutan gambut ini kan susah kalau ada kebakaran hutan dimatikan. Kenapa? Karena dia bara api di dalam tanah. Kalau misalnya musim hujan, bagian atasnya mati kan. Dia kelihatannya mati, tapi sebenarnya dia masih membara di bawah. Ketika musim kering itu datang, dia membakar lagi. Wah, kayak gitu. Entrepreneur itu kayak gitu, seperti bara api. Yang kedua itu adalah entrepreneur itu mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Nah ini, kalau misalnya teman-teman itu jadi pekerja, teman-teman itu mau ngajak saudara itu masuk ke dalam perusahaan teman-teman, harus nyari lowongan sama restu dari bos kan gitu. Kalau bosnya nggak ngerestuin, nggak ada lowongan ya nggak bisa masuk. Berbeda kalau teman-teman itu punya usaha sendiri, udah tinggal tarik-tarikin aja, udah masuk nih jadi karyawan gue. Atau kalau misalnya pengen gitu, saudaranya teman-teman itu dikasih modal, lu bikin usaha ini. Misalnya teman-teman itu punya usaha garment gitu, punya konveksi, tempat untuk bikin baju, pokoknya hal-hal yang berbau kain gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu tentang konveksi itu, saudara teman-teman itu nanya, gue pengen ini dong,
pengen bantu usaha dong. Oh udah, ini gue punya toko, lu jagain tokonya. Udah, dia ngelola toko, kita cuma nyuplai barang aja ke tokonya dia. Ada lagi saudara teman-teman, gue ini dong, gue pengen di toko juga. Udah nih toko yang di sini, toko yang di sini. Oh udah. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada apa ya, konglomerasi ya. Dalam dunia usaha kita kan ada konglomerasi. Ini satu perusahaan itu nyambung semua satu keluarga ternyata. Nah, itu biasa terjadi. Jadi ketika teman-teman jadi entrepreneur, jadi teman-teman itu bukan hanya meningkatkan ekonominya teman-teman, tapi meningkatkan ekonomi keluarga, saudara-saudaranya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah menjadi entrepreneur itu membangun negara. Jadi semakin banyak pengusaha di suatu negara, semakin kuat ekonomi negara tersebut. Nah, kenapa kok makin kuat ekonomi negara tersebut? Pertama, perputaran uang, kan pekerja banyak kan, perputaran uangnya makin kencang. Yang kedua, pajaknya juga besar. Jadinya pembangunan itu lebih cepat. Pengusaha ini ya bukan hanya pengusaha besar ya, seperti di sektor manufaktur, di sektor ekspor impor gitu ya. Tapi ya pengusaha-pengusaha kecil seperti ya kedai, kafe, warteg. Nah, ini juga pengusaha sebenarnya. Asalkan wartegnya ini ya berkembang terus, dia bikin satu warteg, udah selesai, bikin lagi warteg yang lain, bikin lagi warteg yang lain. Jadi konglomerasi warteg. Nah kayak gitu. Jadi entrepreneur itu membangun negara. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah entrepreneur ini ada juga ajaran agama yang menganjurkan umatnya menjadi seorang entrepreneur, seperti ajaran agama Islam gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa berdagang atau entrepreneur adalah salah satu dari pintu rezeki. Sementara Umar bin Khattab memarahi dan mengingatkan para sahabat yang bersantai-santai untuk kembali ke pasar dan menggerakkan ekonomi. Lalu Abdurrahman bin Auf memonopoli pasar agar mampu menciptakan harga sewa yang murah sehingga menekan laju inflasi. Jadi logikanya kalau dari sisi sudut pandang agama gitu ya, semakin banyak umat itu yang bekerja menjadi seorang entrepreneur, memutar dana gitu ya, makin banyak juga zakat, sedekah dan infak yang diberikan, semakin cepat juga laju pembangunan dan pemerataan kemakmuran terjadi dari dana tersebut. Jadi dari para entrepreneur ini perputaran dana untuk umat dan kesejahteraan umat makin meningkat. Nah, jadi ada 4 hal ya yang tadi saya jelaskan, ada 4 hal yang positif yang bisa meyakinkan teman-teman untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya nggak usah langsung fokus jadi entrepreneur, bisa juga disambi. Misalnya teman-teman itu kerja di suatu perusahaan, tapi teman-teman membuka usaha sembari, jadi fokusnya dipecah, bisa kayak gitu. Ada beberapa entrepreneur yang seperti itu. Jadi dia masih bekerja di suatu perusahaan, tapi dia juga ngontrol usahanya di tempat yang selainnya. Nah, itu asal bisa bagi waktunya aja. Nanti bagaimana strateginya bisa teman-teman dialog dengan saudara atau mungkin dengan rekan temannya, rekan usahanya teman-teman. Tapi ya dari sini kan bisa terbayang bahwa menjadi seorang entrepreneur ini kan prospek banget tuh. Nah, jadi setelah menonton video ini, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah teman-teman berani menjadi seorang entrepreneur atau tetap berada di zona nyaman? Pilihan teman-teman. Tapi jika teman-teman tertarik, silakan ikuti episode pertama. Ini episode 0 ya. Silakan ikuti episode 1 program entrepreneur yang akan membahas mindset menjadi entrepreneur. Jadi see you at next episode. Jangan kelewatan ya. Tonton sampai habis nanti di episode pertama. Bye bye.